Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Mari, hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang tentunya akan menjadi pedoman hidup kita masing-masing. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, sungguh luar biasa. Saya merasa Anda diteguhkan imanmu. Saya juga bertumbuh dalam iman akan Kristus Yesus. Dikatakan tadi, Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita hanya bisa berbuah kalau kita tinggal di dalam Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam permenungan saya, apa yang dikatakan Yesus ini sungguh luar biasa. Yesus menawarkan kepada Anda dan saya untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Pertanyaan untuk kita renungkan, kenapa Yesus mengajak kita untuk tinggal bersama dengan Dia? Jelas dikatakan dalam bacaan tadi, kalau kita tinggal di dalam Dia, kita akan berbuah melimpah. Kalau kita tinggal di dalam Dia, apapun situasi hidup kita, ketakutan, kekecewaan, sakit, penyakit, penderitaan, pergumulan, kita tidak berjalan sendiri karena kita tinggal di dalam Dia. Sekalipun pergumulan, beban, persoalan itu ada, kalau kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan diteguhkan iman kita. Kita akan terus berbuah melimpah dari pengalaman ketakutan, pengalaman pergumulan, pengalaman-pengalaman penderitaan bisa berbuah melimpah kalau kita tinggal di dalam Dia. Kita bisa merefleksikan bahwa di balik penderitaan, Tuhan sedang membentuk pribadi-pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita harus tinggal di dalam Dia dan bersatu dengan Dia sebagai sang pokok anggur supaya kita menghasilkan buah berlimpah. Dan kemudian kita memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Ketika kita tinggal di dalam Dia, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia kehendaki bagi kita. Dan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan bukan supaya kita menjadi tenar, tapi untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. All for the glory of God. Supaya orang melihat perbuatan baik kita dan memuji Bapa kita yang ada di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya percaya, Bapak, Ibu,
Kalau kita mau berkorban meninggalkan keinginan-keinginan manusiawi kita tinggal bersama dengan Dia di dalam firman-Nya, maka apapun yang kita minta, pasti Dia akan memberinya. Percaya itu Bapak Ibu. Tuhan yang berfirman, maka Tuhan akan melakukan itu. Kalau kita mau tinggal bersama dengan Dia. Jangan pernah lupa Bapak Ibu. Di balik setiap kesibukanmu, di balik ketakutan-ketakutanmu, tinggallah bersama dengan Dia. Duduk, berikan waktumu yang terbaik untuk datang di hadapan-Nya. Maka rahmat-rahmat dan berkat itu akan melimpah, memberikan kekuatan kepada Anda. Sekalipun badai pergumulan hidupmu itu berat. Tetapi ketika kita tinggal bersama dengan Dia, seberat apapun badai, seberat apapun pergumulan, damai sejahtera Dia akan menyertai kita. Dan setiap pergumulan kita sampaikan dalam doa-doa kita, akan kita terima itu berkat belas kasih dan kerahiman-Nya. Mari kita tinggal bersama dengan Tuhan, karena dengan tinggal bersama dengan Dia, kita akan memperoleh keselamatan itu sendiri. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, bahwa kita harus tinggal bersama dengan Dia. Ini tawaran Bapak Ibu. Tuhan menawarkan dengan cuma-cuma, Dia memanggil Anda dan saya untuk tinggal bersama dengan Dia. Maka apapun yang kita minta dalam namanya, pasti Dia akan beri. Bapak Ibu, ini firman Tuhan. Maka mari kita mohon rahmat darinya, agar iman kita bertumbuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas berkat-berkat yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengajak kami untuk tinggal bersama dengan Engkau. Karena dengan tinggal bersama dengan Engkau, kami akan berbuah melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit, yang sedang bergumul dengan persoalan dan beban yang berat. Sakit penyakit karena virus corona, bantulah dan dampingilah hidup mereka, agar dalam situasi apapun mereka tetap datang dan tinggal bersama dengan Engkau sebagai sumber kehidupan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.